Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khanifiddin wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala linwasil qira'atana min syarhi thalathatil usul wa adillatuha li fadilati asy-syaikh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Baik, kembali kita lanjutkan pembahasan kita syarah dari kitab Thalathatul Usul wa adillatuha, suatu kitab akidah, suatu kitab tauhid yang membahas tentang tiga pondasi utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dalam menjalankan agama ini. Sekarang kita masuk ke halaman 38. Silakan bagi yang ada PDF-nya dibuka di halaman 38. Baik. Kita sampai di paragraf wal ibadatu al khamisatu hiya ar-raqbah. Jadi sekarang kita sedang membahas tentang anwa'u al-ibadah. Setelah di beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ahammiyatul ibadah, pentingnya ibadah, wa ma hiya ta'alluquha bi at-tauhid, ya. Apa kaitan antara ibadah dengan tauhid sudah kita bahas. Ya, maka sekarang kita masuk atau kita sedang di pembahasan tentang jenis-jenis ibadah. Apa saja jenis-jenis ibadah yang harus kita serahkan, harus kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil 4 jenis ibadah, sekarang kita lanjut jenis yang kelima, keenam dan seterusnya. Baik. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala wal ibadatul khamisatu hiya ar-raqbah. Ibadah yang kelima adalah raqbah. Wal ibadatus sadisatu hiyar rahbah. Wal ibadatus sabi'atu hiyal khusyu'. Ya, 3 jenis ibadah ini akan kita bahas bersama-sama di sini karena dalilnya satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga jenis ibadah ini di dalam satu ayat sekaligus. Yaitu di surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang muhsin, itu adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka menyeru kepada kami, ya. Ini sudah kita bahas, kalau ada ayad'u, ya, itu kadang bermaknanya adalah ibadah. Ya, bimana wa ya'budunana birraghbah war rahbah. Ya, raghaban warahaba, raghaban minar raghbah, warahaban minar rahbah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Berarti ada 3 jenis di sini, raghbah, rahbah dan khusyuk. Ya, akan kita jelaskan nanti apa makna dari masing-masing 3 jenis ibadah ini. Baik. Jadi di sini penulis mengikuti metode Al-Qur'an dalam menjelaskan 3 jenis ibadah ini dalam satu kali, ya, penjelasan. Wa qarana al-musannifu bainahunna lishtirakihinna fid dalil. Ya, musannif di sini maksudnya adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya, qarana, ya, qarana ya artinya menggandeng. Ya, menggandeng penjelasan tentang, ya, 3 jenis ibadah ini lishtirakihinna fid dalil, karena kesamaannya dalam dalil. Ya, karena di dalam dalil disebutkan mereka itu berbarengan. Ya, karena kemiripan antara 3 jenis ibadah ini mirip-mirip. Bahkan sering orang keliru untuk membedakan 3 jenis ibadah ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan raqbah, rahbah dan khusyuk secara syariat? War-raqbatu ilallahi syar'an, secara dalam terminologi syariat, yang dimaksud dengan raqbah itu adalah iradah. Intinya adalah dia pada kata iradah. Raqbah itu adalah keinginan. Mardatillahi, ya, keinginan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fil wusuli ilal maqsud, ya, untuk bisa sampai atau untuk bisa mencapai tujuan kita. Mahabbatan lahu wa rajaan, ya, disertai atau dilandasi oleh rasa cinta dan pengharapan. Jadi kita di dunia ini, ya, dalam kita melakukan segala sesuatu tentu ada niatnya. Ya, tentu ada niatnya. Antum melakukan hal ini niatnya untuk mendapatkan apa? Ya, maka kalau antum melakukan suatu ibadah dan antum niatkan ibadah tersebut untuk meraih ridho Allah, maka itulah yang disebut dengan raqbah.
ya, untuk meraih ridho Allah. Ridho Allah di sini pahaminya antum sebagai surga. Ya. Nah, jadi salah satu dari bentuk ridhonya Allah pada seorang hamba adalah dimasukkannya dia ke dalam surga. Berarti iradatu mardatillah itu salah satu maksudnya adalah menginginkan surga dalam beribadah. Itu maksudnya. Jadi antum beribadah, nah, ditanya sama orang, kenapa antum sholat, puasa, zakat? Karena saya ingin masuk surga. Itulah rogbah. Ya. Kenapa antum melakukan ini dan itu? Ya. Agar saya dicintai oleh Allah. Nah, itulah rogbah. Ya, jadi apa yang kita harapkan dari ibadah kita itu? Jadi mirip-mirip dengan roja di sini. Ya, mirip-mirip dengan roja. Warrahbatu minallah. Ya, rogbah itu ilallah, menuju Allah. Karena yang namanya ingin, berarti kan menuju. Kalau kita ingin sesuatu, kita semakin mendekatinya kan? Ya, jadi kita mendekatinya. Warrahbah minallah, sebaliknya rohbah. Rohbah itu lawannya rohbah. Rohbah itu apa? Firor. Ya, firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an ma'amali ma yurdihi. Firor artinya kabur, ya, perginya hati, condongnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhu'ran wa faza'an, ya, didasari oleh rasa khawatir dan rasa takut. Dhu'ar dan faza' ini kurang lebih artinya sama, rasa risau, khawatir, takut dan sebagainya. Ya. Ma'a amali ma yurdi. Ya. Normalnya kalau kita takut kepada sesuatu, kita akan kabur darinya, bukan kepadanya. Di sini kan dikatakan firarul qalbi ilallah. Ya, kabur menuju Allah. Kita takut kepada Allah tapi kita mendekatinya, bukan sebaliknya menjauhinya. Bagaimana cara mendekati Allah yang benar? Ma'amali ma yurdi. Kita mengamalkan apa yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi ketakutan, ya, rahbah ini yang mirip dengan khauf dan khasyah. Ya, cuman dia lebih spesifik. Ya, rahbah ini lebih kecil ruang lingkupnya. Yaitu dia, ya, takut kepada sesuatu, ya, karena saking mengenal sesuatu tersebut. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah itu mampu untuk mengazab kita kapanpun dia kehendaki, maka kita takut kepada hal tersebut. Ya. Jadi kita takutnya bukan kepada zat Allah, bukan, tapi kita takutnya kepada apa yang Allah mampu lakukan kepada kita kalau seandainya kita berbuat maksiat. Ya. Antum melihat hal-hal yang terlarang, ya, ada keinginan untuk melakukan maksiat. Ya, kemudian, ya, antum ingat Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mampu untuk menurunkan azab sekarang juga. Ya, antum sering dengar kisah orang-orang yang diazab ketika sedang melakukan maksiat, maka timbul rasa takut, tidak jadi antum melakukan perbuatan tersebut, ya, segera, ya, bertaubat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan ar-rahbah itu. Ya, hal-hal yang menghalangi antum untuk melakukan maksiat itu namanya rahbah, rasa takut itu. Ya, inilah tujuan yang ingin disampaikan oleh para ulama yang menyusun kitab-kitab tentang gambaran surga dan neraka. Ya, antum sering dengar ya kan, ada kitab-kitab pembahasan tentang surga itu begini loh bentuk-bentukannya. Ya, surga itu di dalam Al-Quran dan Sunnah dijelaskan seperti ini. Neraka itu ancamannya begini, siksaannya begini. Dijelaskan secara detail oleh para ulama. Tujuannya apa itu? Untuk menumbuhkan rogbah dan rahbah ini. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Talbis Iblis itu. Dalam muqaddimahnya disebutkan bahwasanya kalau kita memahami dengan baik, ya, bagaimana penggambaran surga dan neraka dalam Al-Quran, maka akan muncul yang namanya rogbah dan rahbah itu. Ya, rogbah ilal jannah, warrahbah minan nar. Ya, jadi tujuannya itu, ya, ibaratnya secara bahasa gampangnya itu kita diiming-imingi dan ditakut-takuti. Diiming-imingi dengan surga, ditakut-takuti dengan neraka. Ya, karena tabiat manusia, dia tidak akan bergerak untuk melakukan sesuatu dengan semangat kecuali ada iming-imingnya. Itu memang sudah merupakan fitrah manusia seperti itu. Ya. Nah, maka iming-iming yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah mardotillah, keridhaan Allah. Di antaranya adalah surganya dan seterusnya. Baik, jadi rogbah dan rahbah ini adalah suatu dua hal yang bertolak belakang. Wal khusyu'u lillah. Al khusyu'u lillah. Perhatikan penggunaan huruf jar di situ. Dikatakan lillah. Ya, li itu lam, huruf jar itu maknanya adalah istihqaq, keberhakan. Berarti yang pantas untuk mendapatkan rasa khusyuk ketika kita ibadah itu adalah Allah saja.
Ketika sholat kita memikirkan manusia yang lain, misalkan memikirkan makanan, memikirkan istri dan sebagainya. Nah, maka itu walaupun kita memikirkan hal-hal tersebut, mereka itu tidak berhak mendapatkan hal-hal tadi. Antum sholat memikirkan bola, bola itu nggak berhak untuk mendapatkan perhatian antum. Ya, meskipun antum memikirkannya ketika sholat. Karena apa? Al khusyu'u lillah, khusyuk itu ya, merupakan sesuatu yang hak Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertiannya? Firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faz'an ma'al khudu'i lahu. Ya, rahbah dengan khusyuk ya, itu ada kemiripan dari sisi sama-sama kabur atau sama-sama bergeraknya hati kepada Allah. Kalau rahbah itu bergerak hati kepada Allah disertai dengan mengamalkan apa yang Allah ridhoi. Kalau khusyuk itu bergeraknya hati kepada Allah ya, ma'al khudu'i lahu, disertai dengan ketundukan. Nah, jadi ini lebih ke perkara hati khusyuk itu ya. Lebih ke perkara hati dia. Kalau rahbah itu yang memicu antum untuk mengamalkan apa yang diridhoi oleh Allah. Antum melihat sesuatu yang terlarang, kemudian antum ingat Allah itu mampu untuk mengazab antum, kemudian antum segera ke masjid untuk sholat. Karena antum tahu sholat adalah amalan yang diridhoi oleh Allah. Itu rahbah namanya. Ya. Tapi kalau ketika ibadah, ya, ketika sholat misalkan, antum mendengar imam membaca ayat-ayat tentang azab, ya, di situ antum mentadabburi ayat tersebut, kemudian antum berpikir di dalam hati mengatakan, saya tunduk dan patuh kepada Allah, karena Allah mampu mengazab saya dengan azab-azab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ketundukan yang seperti itu namanya khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu kalau di bahasa kita itu konsentrasi, fokus, ya, meresapi makna. Ya. Hasil dari tadabbur itu khusyuk ini. Jadi tadabbur itu prosesnya, ya, tadabbur ayat Al-Quran atau tafakkur ayat-ayat kauniyah. Ya. Hasilnya itu adalah al-khusyuk ini. Kemudian dari al-khusyuk ini, kapan kita dikatakan khusyuk? Kalau ada rasa khudu'. Apa itu khudu' tadi? Ketundukan. Gitu ya. Jadi muncul rasa tunduk di hadapan Allah. Ya. Berarti fahmul mukhalafahnya antum bisa simpulkan, tidak mungkin orang yang ada riya, ada sum'ah, kemudian ada kesombongan di dalam hatinya itu mampu untuk khusyuk. Karena riya, sum'ah, sombong itu kan lawan dari kata khudu', ya kan? Lawannya itu. Jadi selama ada kesombongan di dalam hati kita, nggak mungkin kita dapatkan yang namanya khusyuk itu. Nggak mungkin orang salat, ya, dia mendapatkan khusyuan sedangkan di dalam hatinya ada rasa sombong. Nggak mungkin itu. Makanya gerakan bagian ibadah salat yang paling agung itu adalah sujud. Kenapa? Karena dia yang paling menggambarkan ketundukan seorang hamba. Nah, ibadah sujud itu yang menggambarkan ketundukan seorang hamba. Ya, maka khusyuk itu ya, harus ada pada setiap gerakan sholat. Kalau kita berbicara tentang sholat ya, khusyuk itu juga harus ada dalam ya, setiap gerakan ketika puasa, ketika haji, ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya, begitu ya. Baik, ini ibadah yang ya, yang ke-5, 6 dan ke-7. Tentunya sebenarnya pembahasan tentang ini panjang lebar ya, tapi karena memang kita di sini adalah menggunakan kitab yang mukhtasar, ya, jadi pembahasannya ringkas saja di sini, bagian yang paling penting saja. Ya, tentu pembahasan tentang ini masih ada pembahasan tentang perbedaannya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana tips untuk bisa khusyuk dan sebagainya. Itu luas pembahasannya. Antum bisa merujuk kepada syarah-syarah yang lain, misalkan syarahnya Syekh Utsaimin, dijelaskan di situ secara terperinci 3 ibadah ini. Baik, sekarang kita lanjut dulu ke ibadah yang ke-8, yaitu al-khasyah. Ya, al-khasyah. Apa bedanya ar-rahbah, al-khusyu' sama al-khasyah? Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya satu, takut. Rahbah, khusyu', khasyah, khauf nanti. Itu semua artinya takut. Nah, tapi takut yang bagaimana? Ya, perinciannya dalam bahasa Arab banyak. Baik, sekarang akan kita lihat ibadah yang ke-8, yaitu al-khasyah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepadaku. Takut kepada Allah, khasyatullah, dalam tinjauan syariat artinya apa?
firarul qalbi ilallahi du'ran wa faza'an ma'al ilmi bihi wa bi amrihi. Nah, jadi kalau khasyah itu dia ya kaburnya hati dari Allah ya karena rasa takut, tapi disertai oleh adanya ilmu. Semakin kita mengilmui tentang Allah, semakin kita takut kepada Allah. Rasa takut ini namanya khasyah. Jadi khauf itu masih lebih umum. Ya, khasyah itu adalah khauf yang didasari oleh ilmu. Ya. Kalau kita jalan di tempat yang gelap, itu pasti ada perasaan takut. Itu adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang normal, sesuatu yang natural. Ya, maka rasa takut ketika berjalan ke tempat yang gelap itu namanya khauf, bukan khasyah. Karena rasa takut yang timbul ketika jalan di tempat yang gelap itu timbul karena ketidaktahuan. Kita nggak tahu di tempat gelap ini ada apa. Ya, di balik kegelapan itu ada apa? Ada apa namanya? Ada hewan buas, ada hewan-hewan yang berbisa, kita nggak tahu. Nah, jadi ketakutan itu timbul karena ketidaktahuan itu. Itu al-khauf. Ketakutan yang timbul karena ketidaktahuan. Sedangkan khasyah itu sebaliknya, ketakutan yang timbul justru karena ilmu. Ya, semakin kita mengilmui sesuatu, semakin kita takut. Ya. Ada seorang anak misalkan, ya masih kecil, baru bisa merangkak misalkan, dia melihat api, dipegang api, ya dipegang api itu. Kenapa dipegang api itu? Karena dia nggak tahu hakikat api itu seperti apa. Ya, dia belum tahu api itu bisa mencelakakan dia. Nah, jadi orang melakukan sesuatu itu, ya kadang karena ketidaktahuannya. Ada orang yang berzina, ya gampang sekali melakukan zina, gampang minum khamar. Bisa jadi karena dia nggak tahu bahayanya hal tersebut. Ya, ibaratnya seorang anak kecil dengan gampang dimegang api, nggak tahu api itu bisa membakar dia. Kalau orang dewasa ada yang sengaja megang api kan nggak ada. Karena apa? Karena dia tahu api itu pasti akan mencelakakan dia. Ya, maka inilah khasyah. Jadi khasyatullah. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat itu. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang memiliki khasyah kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, berarti ilmu itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan khasyatullah. Kalau ditanya sama orang, lima tatlubul ilma, kenapa antum bersusah payah menuntut ilmu? Tujuan agung kita dari menuntut ilmu itu adalah untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya, karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Karena orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, dia akan mudah untuk melanggar perintah-perintah Allah. Istilahnya dia nggak punya rem gitu. Sepeda nggak punya rem, ya udah lolos saja begitu. Tapi kalau orang yang memiliki khasyah, dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Karena ada rasa takut itu. Maka rasa takut ini hal yang paling penting untuk ditanamkan. Bahkan kalau antum belajar di perkuliahan, di metode pendidikan itu kan salah satunya adalah metode namanya punishment, ya kan? Memberikan hukuman. Salah satu cara untuk mendidik anak itu adalah dengan memberikan reward dan punishment, memberikan hadiah dan hukuman. Ya, tujuan hukuman itu apa? Ya, untuk menimbulkan rasa takut itu agar terkontrol. Jadi nggak ada pendidikan yang tidak menimbulkan rasa takut kepada anak. Rasa takut itu penting begitu untuk menggiring atau membatasi agar tetap berada di jalan yang lurus. Tidak hanya reward saja, tapi juga harus ada punishment. Baik, itu ibadah yang ke-8. Wal ibadatu tasi'atu hiyal inabah. Ibadah yang ke-9 yaitu al-inabah. Al-inabah ini berasal dari kata anaba yunibu, bimana roja'a yarji'u, kembali ya. Jadi inabah ini kembali. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Kalau dikatakan kembali, berarti pernah pergi, ya kan? Ya, berarti pernah pergi. Itu menunjukkan berarti kalau seseorang melakukan maksiat itu hakikatnya dia telah pergi meninggalkan Allah. Ya, dia pergi meninggalkan Allah. Kemudian sudah jauh dia pergi, sudah menyimpang dari jalan yang lurus, dia bertaubat kepada Allah. Maka inilah disebut dengan al-inabah. Inabah itu bahasa lain dari taubat. Nah, taubat secara bahasa artinya ruju. Al-inabah juga sama, ar-ruju artinya. Ya, ini sinonimnya ya, at-taubah itu al-inabah. Baik.
Wal inabatu ilallahi syar'an hiya, dan kembali kepada Allah maknanya dalam tindakan syariat adalah ruju'ul qalbi ilallah, kembalinya hati, karena ini kan ibadah hati dia. Ya, ibadah hati, kembalinya hati kepada Allah, mahabbatan wa khaufan wa raja'an, didasari oleh 3 hal: rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Ya, 3 hal ini harus ada dalam ibadah ya. Kalau ditanya apa rukun ibadah, ini dia 3 rukun ibadah. Harus ada mahabbah, khauf, dan raja. Salah satu saja tidak ada, maka ibadah itu kan fasid. Ya. Kalau ibadah hanya didasari mahabbah saja, rasa cinta saja, jatuh kita kepada orang-orang sufi yang selalu mengedepankan rasa cinta kepada Allah. Ya. Atau kita terlalu mengedepankan khauf. Ya, ini juga sama, jatuh kepada perbuatan orang-orang sufi. Ya. Raja bisa jatuh kita kepada orang-orang yang berpendapat seperti Jahmiyah dan sebagainya. Ya, jadi intinya 3 jenis ibadah ini harus ada ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ya, sholat misalkan, sebelum sholat harus tanamkan apa itu mahabbah, apa itu khauf, dan apa itu ar-raja. Baik, itu dia al-inabah. Nah, jadi al-inabah itu intinya adalah kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwasanya memang asal kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah makna yang harus kita pahami dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana nahnu nunibu ilaihi, kita kembali kepada Allah. Ya, kita kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu bukan secara fisik, misalkan mati atau wafat, bukan. Kembali kepada Allah itu maksudnya adalah dengan hati dulu. Semasa hidup di dunia banyak melakukan dosa-dosa, maka kemudian dia kembali kepada Allah. Ini makna dari wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya berpindah alam kepada alam barzah, bukan. Baik. Ya. Bagaimana dikatakan dalam sebuah kalimat hikmah, dikatakan jika kita menjauhi Allah, itu yang menjauh kita apa Allah? Ini pertanyaannya. Ya. Kalau seorang bermaksiat kepada Allah, itu kan yang memilih untuk menjauhi Allah itu si pelaku maksiat ini, bukan Allah. Jadi Allah tetap menunggu kita kembali, begitu istilahnya. Nah, jadi tidak pernah Allah itu meninggalkan hambanya. Maka sejauh-jauh apapun kita melakukan suatu maksiat, sejauh apapun kita sudah menyimpang dari jalan yang lurus, selalu masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, ya, selama matahari belum terbit dari arah sebelah barat. Wal ibadatul asyiratu hiya al-isti'anah. Ibadah yang ke-9 yaitu al-isti'anah. Dalilnya adalah poin yang paling penting dari ayat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nasta'in itu dari kata al-isti'anah, ya, meminta pertolongan. Wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan al-isti'anah? Wal isti'anatu billahi syar'an hiya talabul 'auni minallahi fil wusul ilal maqsud. Talabul 'aun, al-'aun artinya al-musa'adah, an-nasr, pertolongan. Meminta pertolongan dari Allah untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kalau antum, kita kan sebagai hamba itu adalah penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Ya, tidak semua yang kita inginkan itu bisa terwujud. Maka dalam usaha untuk mewujudkan suatu keinginan, ya, kita butuh yang namanya isti'anah kepada Allah. Kita butuh minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita, membantu kita untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, ini namanya al-isti'anah. Berarti isti'anah ini bisa dalam perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Ya kan? Cuman normalnya manusia itu minta tolong kepada Allah hanya dalam perkara-perkara yang baik saja. Minta tolong kepada Allah dimudahkan rezekinya agar bisa naik haji. Nggak ada orang yang minta tolong kepada Allah dimudahkan rezekinya agar gampang berzina. Tidak. Ya. Nah, dia sadar itu hal yang bertolak belakang. Baik. Ini dia al-isti'anah, meminta tolong. Ya, maka hati-hati dalam masalah seperti ini. Meminta tolong itu keterikatan hati kepada yang dimintai tolong.
Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, aku tidak pernah merasakan kepahitan selain kepahitan bergantung dan meminta tolong kepada selain Allah. Ya, ketika harus meminta tolong kepada manusia, ya, apa yang kita rasakan ketika meminta tolong itu adalah sesuatu yang hina sebenarnya. Maka hal yang seperti ini hendaknya harus diberikan kepada Allah saja. Perasaan seperti itu harus muncul karena berinteraksi dengan Allah, bukan berinteraksi dengan manusia. Menghinakan diri itu harus di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Wal ibadatul hadiyata asyrata hiya al-isti'adzah. Ibadah yang ke-11 yaitu isti'adzah. Isti'adzah, ya, kalau ada kata isti ini artinya meminta. Isti'anah meminta pertolongan. Kalau isti'adzah meminta al-auz, meminta perlindungan. Ya, bahasa kita perlindungan. Jadi minta pertolongan beda dengan minta perlindungan. Minta pertolongan itu untuk meraih tujuan. Kalau minta pertolongan, minta perlindungan. Kalau minta perlindungan itu, ya, kita memintanya ketika terjadi sesuatu yang kita takutkan. Ya, ketika khawatir atas sesuatu, ya, di situ kita beristi'adzah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb al-Falaq, as-Subh. Ya. Siapa Rabb as-Subh? Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, "Qul a'udzu birabbin nas." Ya. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ya. Wal isti'adzatu billahi syar'an. Isti'adzah kepada Allah dalam tinjauan syariat adalah talabul auzi min Allah. Meminta al-auz. Al-auz itu artinya al-iltija. Al-iltija itu, ya, penyandaran, sandaran. Ya, kalau antum capek duduk misalkan, antum butuh tempat nyender kan, ya, tempat nyender itu namanya al-iltija namanya. Ya, jadi ketika kita sedang capek menghadapi kehidupan dunia ini, banyak hal yang membuat kita merasa lelah, misalkan kita butuh tempat bersandar. Ya, kita butuh, ya, yang bisa menguatkan kita, karena manusia itu memang wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, kita butuh tempat bersandar. Kemana kita bersandar itu? Minallah. Kita bersandar kepada Allah. Inda wurudil mukhawif. Kalau kita bersandarnya kepada Allah ketika adanya hal yang kita takutkan, itulah yang disebut dengan isti'adzah. Ini bedanya dengan tawakal. Tawakal itu setelah usaha. Antum berusaha, kemudian pasrah kepada Allah. Hasilnya bagaimanapun terserah kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau isti'adzah tidak. Isti'adzah itu bersandar kepada Allah ketika terjadi hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, ketika terjadi hal-hal yang, ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, ketika terjadi musibah, misalkan tiba-tiba qadarullah, misalkan ada gempa, misalkan. Di situ kita beristi'adzah. Ya. Ya. Dan lebih spesifiknya lagi, itu yang disebut dengan istighosah. Nah, jadi isti'adzah nanti ada di bawahnya istighosah, itu mirip. Ya, isti'adzah itu sebelum terjadinya. Kalau istighosah itu ketika terjadinya. Ya, misalkan, ya, antum sebelum tidur malam, ya, ada kekhawatiran rumah antum akan didatangi oleh perampok misalkan. Maka sebelum tidur antum berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dan keluarga dari kejahatan para perampok. Ini isti'adzah namanya, belum terjadi. Tapi kalau qadarullah tengah malam ternyata beneran perampok datang, ya, di situ kita beristighosah, bukan beristi'adzah. Karena namanya perlindungan itu untuk sesuatu yang belum terjadi. Ya. Wa mana al-falaq fil ayatil ula as-subh. Wal ibadatu tsaniyata asyrata hiyal istighosah. Ibadah yang ke-12 ini istighosah. Dalilnya adalah istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, tatkala kalian itu beristighosah, minta pertolongan kepada Allah, kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah akan mengabulkan. Ya, jadi istighosah ini dia lebih spesifik kasusnya, ya. Jangan disamakan di sini. Nah, pernah antum dengar istilah, ya, kalau di sekolah-sekolah SMP, SMA ada istighosah massal. Pernah dengar, ya? Menjelang biasanya, menjelang ujian nasional, istighosah. Istighosah itu dari hal-hal yang makruh, ketika hal-hal yang ada mudaratnya. Ini berarti kita memandang itu sebagai mudarat, berarti kan.
ya. Dan belum terjadi juga itu. Jadi bukan istighosah namanya, seperti itu. Doa namanya itu, ya, berdoa namanya. Kurang tepat namanya di situ. Baik. Karena yang namanya al-gaus itu memang al-musa'adah artinya. Tapi dia al-musa'adah ketika kondisi sempit, ketika kondisi darurat. Nah, maka dikatakan di sini wal istighosatu billahi syar'an hiya talabul gausi minallah inda wurudid darar. Minta pertolongan dari Allah ketika terjadinya doror, ya, ketika ada mudarat, ya. Wal gausu huwa al musa'adah fi syiddah. Ini dia, al gaus itu pertolongan ketika kondisi susah. Baik. Wal ibadatu salisata asyrata hiya adzabah. Ibadah yang ke-13 yaitu adzabah, menyembelih. Ini ibadah yang erat kaitannya dengan, ya, kondisi kita beberapa hari ini, yaitu di hari penyembelihan. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man dabaha li ghairillah." Baik, ini dia adzabah. Insyaallah kita akan bahas ini, pembahasan adzabah. Apa maksud adzabah? Ada perbedaannya dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.